Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji Pak Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi. Kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya tidak ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem. Memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawuh Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sedekah membiayai proses kebenaran? Sedekah. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibat lilmal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah. Tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat
hak. Nah orang tuh nggak tahu yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap ndak. Hanya nyuruh mereka sedekah saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sedekah betul ya kalau nggak jadi ya tetap ikhlas mau dari awal memang sedekah. Nah, soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim. Yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliwah walaysa kullu walilah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau mau statuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliwah. Itu orang lelaki yang alim yang waliwah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun waliwah. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng. Nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu. Tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak, salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru. Ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template dienggo Gus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang. Nah dienggo tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya walatus alunna yauma idzin anin. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadri isito. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan.
Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan enggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Baligu ani walau ayah ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu sudah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen. Ada santri alim alamah. Mungkin bakasnya furu'iyah. Gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh enggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah enggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir. Kenapa status saya tinggal yu'adzib, ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang enggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke Bapak, "Wong aku lomo wae Nur, dhuwit engko ana gunane dhewe." Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang enggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan enggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisap apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisap. Kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya enggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisap. Kalau enggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya enggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap
Ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksudno Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Oh manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean? Maksum bisa. Apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga enggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan lah. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya.
Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang enggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan, itu kan enggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surah habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surah habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti biqalbin dan dari ijazah enggak mandi, itu ijazah enggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayanan copy paste, enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh jenengan pangeran. Pun lahiran jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah. Kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa beda? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, in kana muhsinan fazid fi ihsani, wa in kana musian fatajawaz anhu." Kata gurunya,
Soleh tenan diarani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi juga Nabi mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek Kanjeng Nabi jadi ngono iku lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi. Ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinat fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basura, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah. Allahumma ali darajati fil jannah. Saya tidak pernah, ingkana tidak pernah. Karena andaikan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan enggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, TPA. Kadang yang hafal Quran malah anaknya enggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang enggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya enggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal.